Rianto Sain, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Sahabat RH di mana saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini tentang Biro, bahwa Biro ini adalah salah satu pendukung daripada kesekretariatan daerah Provinsi Gorontalo. Tidak hanya Biro Organisasi, tapi ada biro-biro lainnya, antara lain Biro Umum, kemudian Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro P2E, Biro Pengadaan, dan Biro Hukum. Nah, Biro Organisasi ini adalah salah satu biro yang baru terbentuk dan memiliki tusi di dalam mendampingi dan kemudian menyiapkan berbagai rumusan kebijakan terkait dengan organisasi tata laksana yang didukung oleh 3 bagian yang ada di dalam biro. Alhamdulillah, kita juga sudah kedatangan salah satu rekan saya lagi, Kepala Bagian Tata Laksana, Ibu Fridewi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Fridewi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Karo. Nanti insya Allah sahabat RH pada waktu interaksi nanti silakan kita akan bincang-bincang, kita dalami, dan nanti akan rekan-rekan saya akan ikut membantu memberikan informasi pada kita sekalian. Saudara dan sahabat RH di mana saya berada, bahwa 3 bagian daripada biro organisasi ini, yang pertama adalah bagian kelembagaan, kemudian bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas, dan bagian tata laksana. Nah, ketiga bagian ini adalah unit-unit yang dalam satu simpul untuk bagaimana supaya biro organisasi bisa bekerja efektif. Kalau dilihat dari tusinya, memang biro ini ada sifatnya inward, ada sifatnya outward. Sifatnya inward, dia dalam rangka mendukung perumusan kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan, mulai dari bagaimana soal struktur dan tugas fungsi daripada OPD, dinas instansi bekerja maksimal, kemudian bagaimana masalah-masalah terkait dengan reformasi birokrasi yang sifatnya adalah outward, yaitu bagaimana memfasilitasi pelaksanaan dan percepatan daripada reformasi birokrasi yang ada di pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk kelembagaan sendiri, kita baru saja menyelesaikan proses penyederhanaan birokrasi yang ditandai dengan pelantikan para pejabat fungsional. Sahabat RH, kita sekarang tengah bertransformasi dalam konteks kepegawaian dari pejabat struktural kepada pejabat fungsional, dan ini adalah bagian daripada arahan Presiden, instruksi Presiden Jokowi tentang penyederhanaan birokrasi, yakni memangkas tingkat atau struktur pemerintahan menjadi 2 level, 2 layer. Dan kalau di pemerintah provinsi, kita hanya sampai kepada pejabat pratama eselon 2 dan kemudian sampai kepada eselon 3. Demikian halnya kabupaten kota juga mengalami penyederhanaan struktur sampai pada 2 layer. Nah, kenapa penyederhanaan struktur ini dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memangkas debirokratisasi, memangkas pelayanan birokrasi yang bertele-tele, yang panjang, kemudian membuat program dan kegiatan semakin efektif. Sahabat era yang masih stay tune dengan kita, bahwa tugas dalam konteks penyederhanaan struktur ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Kita salah satu pemerintah provinsi yang pertama kali mengajukan penyederhanaan struktur, dan kemudian juga tepat di dalam pelaksanaan pelantikan penyetaraan jabatan. Kalau sahabat era sempat mengikuti bahwa pada tanggal 31 Desember itu sempat ada webinar dengan Kemendagri, dan Kemendagri mewanti-wanti daerah yang belum melakukan pelantikan, dan alhamdulillah Provinsi Gorontalo kita telah melakukan pelantikan itu jauh dan tepat waktu. Sahabat RH, tentu saja ini berkat dukungan dan arahan dari pimpinan, yakni Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur beserta Sekretaris Daerah, dan juga di bawah kerjasama daripada pimpinan OPD. Nah, soal struktur kemudian kita berpindah kepada sistem. Jadi dari dalam biro organisasi ini kita mengerjakan ibarat sebuah rumah,
kita mengerjakan pondasi rumah, kemudian kita membuat ruang-ruang di dalam rumah, kemudian kita menciptakan flow atau aliran udara yang baik, dan kemudian kita meng-create siapa saja yang sesuai atau persyaratan apa saja orang yang bisa tinggal di dalam rumah itu. Nah, tadi penyediaan struktur itu terkait dengan rumahnya. Sekarang kita bicara sistem, yakni tata laksana. Ini dalam tata laksana ini kita bicara bagaimana OPD itu bisa bekerja sama di dalam mencapai visi misi gubernur atau kepala daerah, tentu saja bekerja sama dengan OPD yang lain. Bahwa di dalam pencapaian visi misi itu tentu tidak hanya oleh satu dinas atau instansi tertentu. Itu adalah bagian daripada pencapaian bersama dengan OPD-OPD yang lain. Nah, ini diatur dan dikoordinasikan melalui instrumen yang disebut proses bisnis. Jadi setiap OPD itu memiliki proses bisnis di mana satu sama lain saling tahu dan kemudian saling mendukung untuk pencapaian visi misi itu, termasuk nanti dijabarkan lebih detail di dalam standar operating procedure atau SOP. Sehingga dengan sistem ini kita tahu siapa berbuat apa, bagaimana caranya, dan kemudian dengan program apa saja. Ada yang menarik sahabat RH bahwa setelah kita menetapkan sistemnya, kita perlu satu pemandu agar program dan kegiatan ini efektif dan memberikan hasil atau dampak. Selama ini yang menjadi momok kita di pemerintahan, stigma bahwa pemerintah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Program kegiatan dilaksanakan, dianggap selesai dan menghasilkan output. Tetapi di dalam reformasi birokrasi, pemerintah didorong untuk memberikan hasil. Jadi yang sering disebutkan oleh Pak Presiden, yakni pemerintahan yang berorientasi hasil. Artinya apa? Bahwa program kegiatan itu betul-betul bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang sosial maupun dampak di lingkungan. Nah, untuk bisa mengantarkan program kegiatan ini menghasilkan sebuah dampak, maka ada satu tools yang sangat membantu yang disebut Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP. Nah, SAKIP ini adalah sistem, sementara yang dibangun atau yang didukung adalah akuntabilitasnya. Jadi akuntabilitas ini adalah bagaimana program kegiatan itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekedar hanya mengeksekusi, tapi juga bisa memberikan manfaat. Dalam si SAKIP ini kalau di swasta sering kita mendengarkan disebut sebagai performance management atau pengelolaan kinerja. Dan ini biasanya menjadi urat nadi dalam sebuah perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta itu betul-betul bisa menghasilkan produk, barang, dan jasa yang menjadi ikon atau menjadi brand image-nya daripada perusahaan. Tapi di pemerintahan sebagai organisasi publik, kita dituntut untuk juga memperbaiki kinerja agar tadi semua program kegiatan itu betul-betul bisa memberikan dampak. Caranya bagaimana? Di dalam sistem akuntabilitas ini sangat rigid. Dia diatur mulai dari proses perencanaannya, kemudian kepada pengukuran kinerjanya, sampai kepada evaluasi. Sahabat era yang ingin bergabung, silakan kita bisa berinteraksi di layanan telepon 0811454932. Saya lihat ada telepon masuk, silakan. Dari mana dan siapa, Pak? Silakan yang ingin bergabung di 0811454932. Ya, sepertinya bermasalah dari jaringan.